Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini ini adalah indikator terakhir di kelas 10. Nanti setelah ini akan ada penilaian harian 1. Tapi sebelum kita ke penilaian harian 1, kita simak dulu materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, yaitu tentang pengelompokan berdasarkan heterogenitas. Di pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan homogenitas yang dikategorikan sebagai diferensiasi. Di sini kalau pengelompokan secara heterogenitas, hetero itu artinya berbeda-beda. Genitas lebih ke arah gen. Jadi kita mengibaratkan heterogenitas itu masyarakatnya semua beda, atau sama dengan stratifikasi. Stratifikasi adalah pembedaan masyarakat secara vertikal. Kalau di homogenitas kan secara horizontal. Kalau di heterogenitas atau stratifikasi dia secara vertikal. Kalau garis vertikal kan dia berdiri itu kan berarti ada yang menempati posisi atas, ada yang menempati posisi bawah, ada yang menempati posisi tengah. Stratifikasi materi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama tadi pengertiannya sudah. Yang menyebabkan stratifikasi adalah perbedaan ras dan budaya, terus pembagian tugas secara spesialisasi maksudnya spesifik, beda-beda. Terus yang ketiga itu adalah kelangkaan. Fungsinya kenapa harus ada stratifikasi? Karena ada distribusi hak istimewa. Jadi tadi kan dia secara vertikal atau bertingkat. Jadi ada hak yang istimewa, ada yang tidak. Kalau dia menempati posisi atas, dia pasti punya sesuatu yang lebih daripada yang di bawah. Terus di situ juga ada kriteria sistem pertentangan atau persaingan. Jadi untuk bisa naik status dari status atas ke status tengah atau status bawah, di situ membutuhkan persaingan atau pertentangan antar masyarakat. Contoh misalnya, kalau misalnya nanti ada dijelaskan unsur-unsurnya. Kalau misalnya kelas bawah ingin naik ke kelas atas, dia harus mengalahkan kelas atas terlebih dahulu. Itu di situ timbul persaingan. Ada penentu lambang atau kedudukan. Jadi ada hal yang membedakan antara kelas menengah atas dengan kelas menengah bawah. Terus yang selanjutnya adalah sebagai alat solidaritas. Solidaritas maksudnya nanti dia akan membedakan antara kelas menengah atas, ada prestise lah atau ada kebanggaan lah antara sesama kelas. Terus yang fungsi yang selanjutnya adalah penentu tingkat mudahnya bertukar kedudukan. Jadi yang menentukan bagaimana posisi seseorang dalam masyarakat. Sifatnya ini sebenarnya ada gambarnya, cuma Ibu nggak jelasin di sini, nanti kamu cari searching. Sifat stratifikasi ada yang terbuka, tertutup, campuran. Maksudnya terbuka, maksudnya adalah ada masyarakat, di dalam masyarakat itu punya sistem atau sifat terbuka. Jadi seseorang bisa naik ke posisi atas dengan mudah. Itu biasanya dari usaha, atau misalnya contoh di Jakarta deh,
kalau kita mau jadi orang kaya, kalau kita usaha, kalau kita berusaha terus kerja, nanti kita akan naik serata. Kalau yang sistem tertutup, seseorang atau masyarakat punya sistem istilahnya nggak memungkinkan seseorang atau masyarakat berpindah status atau berpindah strata. Contoh di masyarakat Bali kan ada sistem kasta. Orang yang lahir dari kasta Sudra, kasta yang kelas bawah, itu nggak bisa naik ke kasta Brahmana karena ditentukan oleh kelahiran. Itu adalah yang sistem tertutup. Kalau sistem yang campuran, dalam masyarakat itu dia punya dua sistem. Sistemnya ada yang menempati yang terbuka, ada yang menempati yang tertutup. Contohnya masyarakat di Bali, di kota itu sudah tidak menerapkan sistem kasta. Tapi kalau misalnya masyarakat di luar, maksudnya yang Bali pedalaman itu masih menerapkan sistem kasta. Atau contohnya dia di Jogja. Di Jogja kalau pemerintahannya dia sifatnya tertutup, karena yang menempati posisi atas atau gubernur ya keturunannya dari Hamengkubuwono, nggak bisa dari orang luar pemilihan terus kemudian dia jadi gubernur, nggak bisa. Tapi kalau untuk yang lain, untuk ekonomi, untuk pendidikan, dia sistemnya atau sifatnya terbuka. Oke, dasar stratifikasi sosial dari masyarakat itu kekayaan atau ekonomi, terus kekuasaan itu politik, itu yang keturunan. Jadi kalau yang kekayaan, semakin orang pendapatannya besar itu maka akan banyak harta, dia akan menempati posisi kelas atas. Terus nanti kalau misalnya yang pendapatannya setengah-setengah, maka di menengah. Kalau misalnya yang pendapatannya pas-pasan, itu di kelas bawah. Kenapa bentuknya mengerucut seperti ini? Ini ditentukan oleh kuantitas. Orang yang menempati posisi atas, kuantitas atau jumlahnya itu lebih sedikit dengan orang yang kelas menengah. Dengan orang yang kelas bawah itu jumlahnya lebih banyak. Contoh deh, kalau dalam kekuasaan politik, yang menempati posisi atas adalah presiden. Presiden nggak mungkin ada banyak, presiden itu satu sedikit. Terus kemudian posisi menengah adalah para menterinya. Jumlah para menterinya tidak lebih banyak daripada anggota MPR DPR. Itu kelas menengah. Baru yang di bawah ini adalah masyarakat. Masyarakat itu jumlahnya banyak. Jadi stratifikasi itu gambarnya kerucut seperti ini, ditentukan oleh kuantitas atau jumlahnya. Sistem keturunan biasanya adalah masyarakat feodal. Feodal itu masyarakat kerajaan atau bangsawan. Jadi di sini ada gambar sistem kasta nih. Kalau yang Brahmana itu pendeta, Ksatria adalah bangsawan, raja, pegawai pemerintahan, Waisya adalah pedagang, petani, nelayan, terus ini Sudra adalah masyarakat umum, terakhir adalah Pariya, budak atau pembantu. Dan dasar yang lain di sini ada pendidikan. Pendidikan kenapa sistemnya stratifikasi atau vertikal? Karena lulusan S2 dengan lulusan S1 atau lulusan SMA itu prestisinya beda. Pasti orang-orang lebih menghargai orang yang misalnya lulusan S2 atau dia bekerja sebagai dosen atau guru dibandingkan dia bekerja sebagai buruh gitu. Itu dari sistem pendidikan. Terus dasar yang lain adalah status dan kedudukan, itu berhubungan dengan status dan peran seseorang. Ini status dan peran seseorang. Oke, di sini Ibu akan cerita tentang perkembangan stratifikasi di Indonesia. Jadi ada beberapa soal nanti yang akan Ibu tampilkan dalam soal penilaian harian. Sistem stratifikasi sosial masyarakat pertanian. Yang menempati posisi atas adalah cikal bakal.
Cikal bakal ini sama dengan pemilik tanah. Terus kuli kenceng adalah dia biasanya adalah mandornya. Kuli kendo dia sebagian punya tanah, dia juga sebagian dia mengelola tanah. Dan buruh tani dia nggak punya tanah sama sekali, tapi dia nanti yang akan membantu kuli kendo, kuli kenceng, cikal bakal dalam mengelola tanah. Jadi istilahnya orang miskin dah. Ini yang kamu hafalin. Yang pertama cikal bakal, urutannya loh, kuli kenceng dulu, kuli kendo, baru yang terakhir adalah buruh tani. Sistem masyarakat sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Jadi yang raja atau kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan. Jadi kalau feodal itu kan sistem kerajaan, raja, bangsawan itu menempati posisi atas. Terus dia terdapat lapisan utama dan ada pola ketergantungan. Terus di situ juga terdapat pola hubungan kelompok yang diskriminatif. Diskriminatif maksudnya kelompok atas membatasi kelompok bawah untuk bisa bergerak atau untuk bisa naik ke atas. Jadi dia sifatnya tertutup. Golongan bawah cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup, jadi nggak punya peluang untuk dia bisa ikut dalam pemerintahan seperti itu. Terus lapisan masyarakat feodal di Indonesia atau di Surakarta, Jogja, yang menempati posisi atas adalah bangsawan, yang kedua adalah priai, ulama atau punggawa, yang terakhir adalah petani, buruh, sama pedagang. Terus di sini ada beberapa di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah Nakarung, terus yang kedua menengahnya tuh Maradeka, yang terakhir adalah Ata. Kalau di Aceh dia yang pertama yang high kelasnya adalah raja, middle kelasnya ulung balang, pegawai raja, dan lower kelasnya adalah rakyat jelata. Pada masa pemerintahan Jepang, ini Jepang ya, ini nanti berarti Belanda dulu, sebelum Jepang masuk kan Belanda dulu. Pada masa penjajahan Belanda, high kelasnya ditempati oleh golongan Eropa, middle kelasnya oleh golongan Timur Asing itu orang Turki, orang India yang dia berdagang di Indonesia, cuma dia tidak menguasai Indonesia. Kalau dulu kan yang menguasai Indonesia ini adalah orang-orang Belanda. Ini adalah pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia, cuma datang beli rempah-rempah terus kemudian dia pulang. Yang terakhir lower kelasnya adalah Bumi Putra. Bumi Putra adalah rakyat Indonesia asli. Kalau pada saat penjajahan Jepang, di sini masyarakat Indonesia mulai menempatkan diri, karena kan janjinya orang Jepang dulu kan ingin membantu Indonesia dalam merdeka. Jadi di sini yang pertama high kelasnya ditempati oleh bangsa Jepang, middle kelasnya adalah bangsa Bumi Putra. Bumi Putra itu orang-orang Indonesia asli. Baru yang terakhir adalah bangsa Cina dan Eropa. Ini mulai terlengserkan sedikit demi sedikit. Terus sistem stratifikasi sosial pada zaman industri atau modern. Jadi ada kriteria profesi itu lebih ke arah pekerjaan. Kalau kelompok yang atas ada kelompok profesional itu yang dia ahli dalam bidang tertentu. Terus yang kedua adalah kelompok profesi awal yang baru masuk kerja lah, dan semi profesi awal. Yang bawah itu buruh rendahan, atau misalnya yang pertama adalah direktur, terus yang kedua adalah manajer, yang terakhir adalah karyawan. Untuk kriteria ekonomi tadi kelas atas atau high class, kelas menengah itu middle class, yang bawah adalah kelas bawah atau lower class.
Konsekuensinya apa sih setelah terjadi stratifikasi di masyarakat? Pakaiannya, kelas-kelas sosial yang berbeda mempengaruhi cara berpakaian tiap kelompok masyarakat. Oke, kalau dulu pada saat penjajahan Belanda, anak-anak yang bersekolah itu dia memakai seragam. Seragam itu menandakan statusnya seseorang. Jadi yang pakai seragam itu adalah high class. Terus orang-orang yang di high class pakaiannya pasti bermerek, mahal dibandingkan dengan orang-orang yang middle class atau lower class pakaiannya yang biasa. Jadi pada saat penjajahan Jepang juga itu yang orang kelas menengah bawah atau yang bumi putra ya paling cuma pakai kebaya lusuh sama pakai kain. Terus rumah dan perabot, kelas menengah atas umumnya membangun rumah bertipe besar dan mewah. Itu konsekuensinya ya. Pasti kalau semakin banyak uang, semakin banyak barang, nanti barang-barang yang dibeli pun sesuai dengan harga yang ada di isi dompet. Dan bahasa dan gaya bicara mencerminkan dari mana kelas sosial berasal. Oke, di sini nih, Ibu mau menjelaskan kalau orang yang kelas menengah bawah atau lower class itu bahasanya biasanya tidak tertata atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak etis. Tidak etis itu tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kalau kamu sering memanggil teman kamu dengan bahasa yang bahasa binatang, woi bi gitu kan, apalah, itu menandakan kamu berasal dari kelas menengah bawah atau kamu tidak berpendidikan. Tapi kalau misalnya kamu berpendidikan, kamu sekolah, kamu diajarkan oleh orang tua nilai dan norma yang baik, itu kamu pasti akan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Sebut nama teman kamu dengan bahasa yang baik, misalnya ganti bahasanya, misalnya biasa manggil woi bok, sini bok gitu kan, ganti dengan kata sini pinter atau sini ganteng gitu. Itu menandakan kelas sosial. Kamu bedakanlah kamu yang bersekolah atau kamu yang sudah menempuh pendidikan dengan teman-teman kamu yang biasa tinggal di jalanan dengan bahasa yang tidak tertata, yang tidak diajarkan oleh orang tua apa itu nilai dan norma. Kan kalau orang yang di pinggir jalan kan dengan seenaknya ngomong sini lu jing, sini lu bi gitu kan, seperti itu. Jadi harus berbeda. Makanan juga sama. Orang kelas menengah atas biasanya makanan yang mahal. Misalnya kalau misalnya kelas menengah atas makannya pakai daging, kalau kelas menengah bawah makannya mungkin standar orang-orang biasa. Terus gelar, pangkat, jabatan seringkali menjadi tanda kelas sosial seseorang. Ini menandakan prestise masyarakat atau kebanggaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru. Misal kalau misalnya dia sudah menempuh pendidikan S3, maka dia biasanya ada gelar profesor, dipanggilnya prof apa gitu kan. Itu menandakan tanda kelas sosial seseorang. Misalnya kalau dosen atau guru biasa juga punya sebutan panggilan yang berbeda, tapi yang pasti panggilan yang baik yang akan menandakan kamu berasal dari kelas sosial yang mana. Ini adalah konsekuensi stratifikasi atau pembedaan masyarakat secara heterogen. Oke, kalau kamu punya pertanyaan boleh tanya di komentar kelas, nanti akan saya jawab. Nanti setelah ini akan ada penilaian harian 1 yang harus kamu kerjakan sebagai tambahan nilai. Sampai di sini
Semoga kamu selalu sehat, banyak makan vitamin, banyak makan, jangan sering main, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.